What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah. Di ruang tamu seperti biasanya, setiap pagi, Pak Herman sebelum berangkat ke kantor selalu menyempatkan membaca koran. Sedangkan Ibu Ayu, yakni ibu angkat Zora, sibuk dengan lawan bicaranya di telepon. Tiba-tiba, Pak, Ma, Zora mau berangkat sekolah dulu ya? Zora, sini dulu. Iya Pak, ada apa? Dengar ya, kamu itu harus kuliah yang benar, biar jadi pembisnis kayak bapak. Tapi Pak, Zora kan udah berapa kali bilang, Zora gak mau jadi bisnismen. Dasar anak yang tidak tahu diuntung. Udahlah Pak, ayo kita pergi ke kantornya sekarang. Percuma ngomong sama anak yang tidak tahu terima kasih kayak gini. Pak Herman dan Bu Ayu berlalu meninggalkan Zora yang masih berdiri tertunduk. Di ruang kelas, Caca, Cika, dan Kelly sedang asik bercengkrama. Tiba-tiba Zora datang di balik pintu. Ampun, udah datang. Ups, maaf, kelpasan. Masih sekolah di sini loh. Harusnya tempat lo tuh di rumah sakit jiwa sih, bukan di sini. Hei, Cewek, dengar ya, percuma lo sekolah di sini, ujung-ujungnya nanti lo jadi penghuni rumah sakit jiwa, dasar cewek gila. Cika, Caca, dan Kelly tertawa puas. Sementara Zora gak peduli dan tetap bertingkah acuh. Tidak lama kemudian Chelsea datang. Udah takut apa lo kena virus cewek gila ini? Zora berharap Chelsea membelanya. Tapi tenang aja, gue kan udah punya penangkal buat cewek virus ini. Wah, bener juga tuh. Bagi-bagi dong sama kita. Virus dia kan lebih berbahaya daripada virus HIV. Jadi kita harus hati-hati ya. dan mereka semua tertawa dengan puas karena Zora akan merasa terkucilkan. Sebenarnya Zora sangat ingin melawan mereka, tapi dia tidak punya keberanian, sehingga dia hanya bisa menghindar dari mereka. Ya, cowoknya pergi. Di dalam gudang sekolah, Zora hanya bisa terdiam sambil berbicara di depan cermin. Kenapa ya? Aku kayaknya pengen banget deh temenan sama Chelsea. Dia itu cantik, pinter. Kalau aku temenan sama dia, mungkin aku gak bakalan dibully deh sama teman-teman yang lain. Mungkin besok saatnya aku ngomong deh kayaknya ke Chelsea. Apapun yang terjadi, aku gak bakalan. Keesokan harinya, di ruangan tamu saat Zora akan pergi sekolah, dia berpamitan dengan orang tuanya. Mah, Zora mau berangkat. Tunggu. Kamu tuh ya tidak punya sopan santun kepada orang tua yang sudah membesar kamu. Apa yang kau sudah diajarkan oleh ibumu? Kenapa Papa malah nyalahin Mama? Bukannya Papa sendiri yang selalu sibuk dengan urusan Papa sendiri tanpa memperhatikan anak ini. Kok Mama malah nyalahin Papa? Bukannya Mama yang seharusnya mengajarkan anak ini tentang tata krama dan kesopanan, ha? Jadi sekarang Papa malah nyalahin Mama. Udah, stop. Stop, Ma. Jangan bilang stop. Kamu tuh ya benar-benar gak sopan sama orang tua. Dasar anak tidak tahu diuntung. Sambil memegang wajahnya dengan air mata yang berlinang, Zora pun bergegas pergi meninggalkan orang tuanya. Setibanya di kelas, Zora terdiam sambil membaca buku. Tidak lama kemudian, Cika, Caca, dan Kelly datang. Kel, apa? Gue yang ngomong. Ada apa nih? Apa sih? Kel, kita temenan yuk. Udah malu banget sih lo. Ngaca dong, punya kaca gak sih? Mana mau si Chelsea temenan sama lo? Sorry ya, tapi gue tuh gak mau temenan sama lo. Lo itu bukan tipe temen gue yang gue cari. Lo itu cewek gila. Kasian deh.
Dasar cewek gila. Di dalam gudang tempat persembunyiannya, Zora berdiri dengan wajah sedih sekaligus marah. Kemudian Zora bangkit dan menatap cermin di depannya sambil berkata, "Kamu itu bodoh, dasar cewek lemah. Kenapa kamu diem aja, padahal harga diri kamu diinjek-injek. Dasar bodoh. Ayo Zora bangun, hancurkan semua orang yang pernah nyakitin lo. Aku akan hancurkan kalian. Kalau perlu, membunuh kalian dengan tanganku sendiri." Zora pun berlalu dan pergi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Zora melihat kedua orang tuanya sedang bertengkar hebat. Tapi dia hanya diam di balik pintu sambil melihat pertengkaran. Kalau memang kau istri yang baik, mana mungkin kau bermesraan dengan laki-laki lain di luar sana? Memangnya aku tidak tahu kelakuan bejatmu di luar sana seperti apa? Maksudmu? Udah, Papa nggak usah pura-pura lagi. Mama udah tahu semuanya kelakuan Papa di luar sana seperti apa. Kemudian Zora melewati orang tuanya dan langsung bergegas pergi ke kamar tanpa menghiraukan orang tuanya. Dasar anak yang tidak punya sopan santun, masuk rumah seenaknya. Memangnya ini hotel? Lihat kelakuan anakmu, sama aja seperti ibunya. Apa kamu bilang? Cukup, aku sudah lelah dengan semua pertengkaran ini. Ya sudahlah. Kayak obat nyamuk. Aku juga sudah lelah menghadapi istri seperti kamu ini. Kemudian Pak Herman pergi meninggalkan Ayu. Tidak lama kemudian Zora datang dengan membawa segelas air di tangannya. Kenapa kamu tiba-tiba baik sama Mama? Udah lama, Zora cuma kasihan ke Mama. Zora itu udah capek mah melihat pertengkaran Mama sama Papa. Jadi untuk itu Mama minum dulu supaya Mama tenang ya. Makasih. Kemudian Ibu Ayu meminum air tersebut. Dan tak lama kemudian Ibu Ayu meninggal karena ternyata air minum tersebut mengandung racun. Untuk mengelabui agar tidak ketahuan, Zora menyelipkan botol racun ke tangan Ibu Ayu agar terlihat bahwa Ibu Ayu seolah-olah bunuh diri. Tak lama kemudian, Pak Herman kembali dan mendapati istrinya yang sudah meninggal. Seketika itu, Pak Herman menangis. Ma! Singkat cerita, akibat kejadian itu, Pak Herman merasa terpukul dan akhirnya ia kena penyakit stroke. Beberapa bulan kemudian, di ruangan tamu, Pak Herman sedang duduk santai. Kemudian Zora menghampiri Pak Herman. Keenakan banget sih duduk-duduk doang. Oh iya, kamu lumpuh ya. Gimana rasanya? Enak. Si untung luka gue bunuh. Pak Herman hanya terdiam sambil memperlihatkan wajah marahnya. Apa? Marah? Atau mau pukul? Ayo pukul. Itu juga kalau bisa. Capek gue ngomong sama mayat hidup. Zora pun pergi meninggalkan papahnya dan pergi sekolah. Sesampainya di ruang kelas, Zora menyimpan 3 amplop yang berisi surat ke dalam tasnya Cika, Caca, dan Kelly. Setelah itu, Zora langsung pergi ke gudang. Tidak lama kemudian, Caca, Cika, dan Kelly datang ke ruang kelas. Cak, tahu gak sih lo? Gue punya parfum asli dari Paris lo. Wah, beneran lo? Sebentar, gue ambil dulu. Oh my god, what is it? Ada apa, Kem? Lihat, Cak, ada surat di tas gue. Wah, surat apaan tuh? Surat dari penggemar lo kali. Bener juga ya lo, mungkin dari pangeran series gue. Bentar deh, gue juga dapet nih. Wah, kalau lo dapet, Kelly juga dapet, jangan-jangan gue juga dapet. Iya, gue juga dapet nih. Aneh deh, dari bentuknya sama amplopnya, kita semua dapat surat yang sama. Apa ya isinya? Ayo kita buka. Kalian akan mati. Temui aku di belakang sekolah. Itu juga kalau kalian semua punya nyali. Siapa sih ini yang bikin surat? Siapa sih yang berani ngirim surat ini? Gak tahu apa siapa kita. Setelah itu, mereka langsung pergi ke gudang. Ya ampun, kotor banget sih ini. Udah kotor, berdebu, bau, berantakan lagi. Hei, ada orang di sini, keluar dong dengan
Dan gue bakalan bales semua perbuatan kalian. Gak lucu tau? Siapa yang gak lucu? Gue di sini benar-benar bakalan bales semua rasa hati gue. Mulai dari ini, kalian bakal ngerasain apa penderitaan. Gue bener-bener minta maaf sama lo, Ra. Bullshit. Gue gak percaya sama omongan kalian semua. Cel, lo masih inget gak sama gue? Gue cewek terkenal yang lo suka hina-hina. Gue sekarang lagi sama temen-temen lo nih. Kalau lo masih sayang sama temen-temen lo, datang dong ke gudang belakang sekolah. Gak percaya? Nih, dengar. Jangan kesini. Jangan kesini. Jangan kesini. Maksud lo apa nonton Chelsea? Kan biasa kali ya biasanya. Setibanya di sana, saat Chelsea masuk gudang, dia langsung dipukul dari belakang oleh Zora. Tak lama kemudian, Chelsea pun sadar. Kalian? Zora? Jadi sebagai perbuatan lo? Kenapa? Takut. Lo gak nyangka kan gue bisa seperti ini? Gue minta maaf, Ra. Gue gak ada maksud gue nyakitin lo. Bullshit. Gue udah terlanjur sakit hati sama lo. Tapi gue sebenarnya mau jadi temen lo. Gue sungguh-sungguh, Ra. Saat Chelsea akan menjelaskan, Chelsea pun langsung ditembak oleh Zora. Iya. Suasana pun menjadi semakin menegangkan. Ini udah keterlaluan, ya. Masa lo membunuh temen lo sendiri? Teman kata lo. Sejak kapan? Maksud lo teman seperti ngebunuh ini? Ah, tega banget sih lo. Sakit kan? Itu belum sakit yang gue rasain. Kurang ajar lo, Ra. Kalau lo berani hadapi gue dengan gentle. Masih berani lo sama gue? Hah? Kemudian Zora menusuk perut Caca dengan amat sadis. Gue gak akan pernah takut sama lo. Gue bakalan ampuni lo asalkan lo sujud di telapak kaki gue. Sampai mati pun gue gak bakalan sedih minta maaf sama lo. Bapak udah tak saya. Gak usah repot-repot, Pak. Tangan Bapak gak usah motorin buat tembak saya. Saya bisa sendiri. Dadah, Bapak. Pada akhirnya, Zora pun memilih untuk mengakhiri hidup di tangannya sendiri. Karena dia merasa bahwa tidak ada lagi yang harus ia lakukan di dunia ini, kecuali mengurusi ayahnya yang sedang sakit akibat perbuatan dia yang sudah membunuh ibu tirinya sendiri. Kita sebagai manusia harus pandai menjauhi rasa dendam, karena sebuah dendam, persahabatan dan kenyamanan keluarga bisa hancur melebur. Jangan pernah menyimpan rasa dendam, apalagi pada orang tua dan sahabat sendiri. Itu hanya akan merugikan diri sendiri.